Mumu al jama'ata ma'al imami bi ghairil jum'ati malam yusallim at-taslimatal ula wa yudrikul makmumu bagi si makmum menemukan dia berjamaah dengan imam ya, didengerin nih ya supaya kadang-kadang banyak yang kacau berjamaah tapi nggak ngerti ya. Bigoiril Jum'ati kondisinya hanya di luar Jum'ah. Malam yusallimi taslimatal ula selagi si imam itu belum ulung salam yang pertama. Jadi selagi imam belum ulung salam, belum memberikan salam, terus kita menyusul ke barisan jamaah, gitu ya. Itu udah dikategorikan berjamaah sholat kita. Yang mana bigoiril jum'ati itu selain daripada sholat Jumat. Kalau Jumat dari pertama, ya. Kalau kita ketinggalan rakaat di dalam Jumat nanti di depan di bab Jumat. Niatnya kita usulinya Jumat. Tapi nanti praktek pekerjaannya zuhur. Kira-kira kalau kita ketinggalan Jumat, apa kita masuk ke barisan sholat Jumat apa pulang? Ukuran kita nih ulang ya. Namun dia udah sholat ketinggalan ngerti kan? Balik deh orang daripada masuk ke barisan Jumat ya dong. Keisinan lain masalah keisinan dari ngerti ketinggalan itu ada ya. Orang seperti usul pada Jumat di rakaat ini kan, tapi nanti pelaksanaannya sholat zuhur 4 rakaat. Itu kalau kita ada yang kurang rakaat kalau sholat Jumat, maka untuk ukuran ya yang disebut bahasa sholat berjamaah di luar Jumat selagi si imamnya belum salam aja. Kita datang, makanya ya, imam sedang tahiyat akhir. Imam sedang tahiyat akhir begini ya, mamanya sedang begini kan, ya. Nah, kita datang. Allahu Akbar. Imam salam. Berarti itu paling botot. Dapat kita berjamaah tuh, walaupun nggak ikut duduk, tapi kebagian waktu kita takbiratul ihram. Apalagi kalau kita Allahu Akbar langsung kita duduk. Gitu ya, langsung duduk. Pas duduk belum kita baca apa-apa, udah imam salah. Gitu ya. Itu juga dapat. Jadi jangan begini. Allah Akbar. Itu keburu salam. Baca. Kita buru-buru duduk. Umpamanya enggak keburu duduk, ya Allahu Akbar, imam keburu salam. Kita enggak usah duduk. Lanjutin. Tapi udah kebagian, itu udah paling bontot. Ya, udah paling bontot itu berjamaah. Gitu ya. Jadi kadang-kadang diliatin dulu. Bentar lagi juga. Akhirnya kita kan enggak berjamaah. Paham enggak? Iya. Membuat akhir baik. Ya, awas tuh. Jadi nggak usah ini, nggak usah istilahnya pakai itu ketinggalan itu. Jadi selagi begitu assalamualaikum ya gitu ya, assalamualaikum langsung kita berdiri lagi. Jangan kita tertunda ya. Sebab kita udah lepas tuh berjamaah dengan imam karena imam udah salam.
Wa ilam yakut ma'ahu. Tuh di situ juga ya. Walaupun nggak pernah ikut duduk, baru takbir imam salah. Amal jamaatul bil jum'ati, tapi tuh disediakan diterang-terang berjamaah tentang Jumat fardu ain. Fardu ain. Nah sekarang kita berjamaah kemarin itu ada dua motif. Kalau pengarang ini kitab ya menghukumi berjamaah itu sudah muakkad. Kalau Imam Nawawi ya dengan rombongannya kaul asoh itu fardu kifayah. Kita ngambil yang mana? Kalau kita mau rajin berjamaah ya mau memberikan semangat mau kita supaya jangan ketinggalan sampai jangan nggak berjamaah sholat, ambil yang fardu kifayah. Kalau kita mau bakal lalai, mau bakal lalaura tentang mana hukum sunat lah, sunnah akan itu berjamaah lah kayak baik. Nah iya. Kalau kita memang ada semangat, hukumi supaya apa? Supaya kita enggak lepas berjamaah. Sebab sholat berjamaah perbedaannya dengan satu sendirian itu 27 tingkat derajat. Nah, kalau sholat sendiri 1 derajat pun kalau sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya ngelantur kayak gini, keceplosan sebenarnya. Nah, kalau sholat Jum'ah itu fardu ain. Artinya fardu ain bedanya berjamaah hari-hari. Kalau sholat hari-hari, kalau si makmum udah jelas, dia berjamaah ya. Niat makmum. Kalau imam belum tentu, dia niat jadi imam. Cuman ada di depan aja. Terus ada yang makmum, sah. Sholat berjamaahnya mah. Cuman si imam nggak dapat pahala karena dia nggak niat jadi imam. Sah kalau berjamaahnya mah ya, kalau berjamaahnya. Nah kalau Jum'ah nggak begitu. Jadi kalau Jum'ah mah baik imam apalagi makmum itu harus niatin. Usolli pada Jum'ati imaman kalau dia imam. Usolli pada Jum'ati makmuman kalau dia makmum. Itu kalau nggak diutarakan, nggak diniatan itu, nggak jadi Jum'ahnya. Ya. Kalau si imam nggak niat jadi imam, itu semasjid bererot itu nggak sah, nggak jadi Jum'ahnya. Cuman memang nanti akan mempertanggungjawabkan yang jadi imam tadi. Itu akan didakwa oleh kita. Oh nggak taunya gua Jumat hari anu jam seanu. Ternyata nggak sah gara-gara kamu. Nah gitu. Nah kalau sholat hari-hari ya, walaupun si imam tidak niat berjamaah tetap kita sah bermakmumnya. Itu bedanya. Makanya tuh di sholat Jumat berjamaahnya itu fardu ain. Artinya fardu ain itu wajib setiap orang yang punya kepala. Ya. Wajib ke setiap orang yang punya kepala pasti kewajiban. Itu fardu ain. Kecuali yang nggak punya kepala. Ada nggak orang hidupnya nggak punya kepala? Kalau seandainya ada, kalau seandainya itu ada bukan orang kan ya? Ya gitu. Oh, udah penuh. Wala tasulu aqalla min rak'atin. Maka tidak jadi, tidak mendapatkan dia sholat Jumat bi aqalla min rak'atin, begitu dia datang sudah ketinggalan 1 rakaat. Jadi tinggal sisa 1 rakaat. Nah, kalau dia lanjut itu nanti dia 4 rakaat sholat duhur.
nggak paham kita ya. Mendingan balik lagi kan ya. Udah saya balik deh. Oh, salah. Tinggalin, Tinggalin. ini namanya jangan tinggalin. Bocah aja. Jangan dulu. Wayajibu alal makmumi ayatnya. Wajib terhadap makmum ayatnya harus dia meniatkan al-imamah, meniatkan betul-betul jadi makmum. Awil iktadaa artinya ikut bil imami terhadap imam. Jadi kalau makmum dia berjamaah di belakang imam, wajib dia harus niatin usolli fardal isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan mak, itu nyebut makmumannya wajib. Ya. Kalau bagi si imam umpamanya dia nggak lihat jadi imam, ya nggak apa-apa, cuma nggak berjamaah gitu ya. Tapi saya berjamaah. Wala yajibu ta'yinuhu, dan kita tidak wajib menentukan, mentayinkan, menyatakan. Artinya bal yakfi al-iqtida'a bil hadiri wa ilam ya'rifu fa in ayyanahu aw akhta'a batalan. Jadi maksud takyin menyatakan di sini begini. Ya. Karena kita tidak wajib untuk menyatakan yang mengkhususkan bal yakfil iqtida'ah, kita bermakmum kepada imam yang ada walaupun kita nggak kenal ya. Walaupun kita nggak kenal atau siapa itu jadi imam gitu ya, yang ada aja di depan. Wa ilam yakin, walaupun kita nggak tahu, nggak kenal kepada orang itu. Fa'in ayana, tapi sebaliknya kalau kita menyatakan, menentukan saya bermakmum ke si A, atau A ternyata salah si B, dikira kita itu yang jadi imam sih, sedangkan kita bermakmum menentukan gua bermakmum bukan ke siapa-siapa, ke si A tadi. Kenyataannya yang jadi imam itu si B. Ya, batalan salat dulu, batal salat curahnya. Bukan yang lainnya ikut batal, kita aja yang menentukan ke bermakmum tadi ternyata salah, tak kita aja itu batal salat di latihan sendiri kitanya. Paham nggak? Kalau yang lain belum tentukan sama dengan kita, cuman kita menentukan si A, kita menentukan si A yang jadi imam, kenyataan di lapangan ternyata si B. Gua mau udah menentuin yang jadi imam itu si A tadi, suaranya kayak sama kan umpamanya gitu, ternyata si B. Nah itu batalan sholat duhur. Untuk kita yang menentukan seperti itu, batal sholat kitanya. Apalagi berjamaahnya ya, batal sholat kitanya. Ya, boro-boro ingat kalimah lah, ngerti lagi jangan. Ya. Illa intadok mana ilaihi isyaratu, kecuali intadok mana yang tersirat itu menjadikan isyarat, kakaulihi seperti ucapan orang ya yang bermakmum, nawaitul iqtida'a bi Zaidin hada babana amron, kecuali dia hanya tersirat, ini mah yang jadi imam itu si Jahid umpamanya. Kenyataannya si Umar, tapi kita nggak menentukan, hanya tersiratnya. Dikiranya itu si Jahid, ternyata Umar umpamanya. Itu mah patah sihir, sah itu. Ya. Lain dengan yang tadi, sedikit ya, geserin sedikit, itu udah antara sah dan tidak. Itu ya. Dunal imami, lain halnya seorang imam. Hal di mana? Fala yajibu bisyatil iqtida'i bihi bi ghairil jum'ati niyatul imamati.
Lain halnya imam, bagi imam sholat berjamaah di luar Jumat ya, tidak wajib dia si imam itu bisihatil ibtidai untuk dia menyatakan berjamaah di dalam barisan setupi goirul jumati kecuali adanya di luar Jumat. Gimana kalau di dalam Jumat? Itu niatul imam hari tadi itu wajib balia mustahabat hati. Kalau di luar Jumat mah niatnya si imam jadi imam itu mustahabah sunnah gitu ya. Bihamdihi dengan si imam tadi. Pak Ilham Yadwi, gimana kalau imam itu gak niat jadi imam? Pas sholat duhur berarti dia sholat sendiri gak dapat berjamaah. Tapi kalau si makmum tadi itu dapat berjamaah. Nah imam itu dia sah gak jadi imamnya? Sah, cuman dia gak niat berjamaah tadi ya. Jadi dapat pahalanya sholat sendiri. Sah sholatnya, berjamaahnya sah maksudnya bermakmum gitu ya. Wa yajuzu ayyadama al-hurru bil abdi. Boleh orang bermakmum, orang merdeka bermakmum kepada hamba sahaya. Ini dulu ya, bukan sekarang ya. Dulu zaman Rasulullah, dulu zaman Islam ada, sebelum Islam ada, sampai Islam masuk, zaman Rasulullah, zaman sahabat itu masih ada perbudakan. Nah perbudakan itu diantara perbudakan itu ada yang bernama rikob. Nah rikob itu termasuk salah satu mustahil asnaf yang dalam betul wapir rikob itu kan ya. Artinya rikob itu adalah hamba sahaya yang dia ingin memerdekakan diri, terus dia bayar ke tuannya, baik itu secara angsur maupun secara sekaligus. Umumnya angsur, makanya dia berkewajiban angsuran untuk membayar itu dimasukin kepada asnaf yang delapan tadi. Innamas shadaqatu pertama lil fuqara wal masakin, kedua wal amilin wal mu'allafah qulubuhum wal apalagi wal gharimin, terus waktu sabil, terus fi sabilillah wa birri kopok. Ada masjid? Ada masjid enggak? Ada mushola enggak? Ada majelis taklim enggak? Ada pesantren enggak? Ada. Jadi kalau kita ya berzakat kepada masjid itu tidak sah. Berzakat kepada mushola, majelis taklim, ke pesantren itu tidak sah, kecuali kepada orangnya yang disebut ghorimin, yang menanggung kesejahteraan kelestarian yaitu masjid, mushola, pesantren dan majelis taklim. Itu namanya yang menanggung, itu namanya ghorimin. Tapi kalau langsung menyatakan ke masjid nggak sah. Hati-hati, kita harus tahu asal. Ibnu Sabil, orang yang musafir, yang sedang menempuh perjalanan yang tadi yang disebut Safatul Qasri, itu Ibnu Sabil. Ada lagi sabilillah, orang yang sedang mengotak-atik agama, lagi pesantren, lagi mengaji begini, ini kita lagi mengaji ini sabilillah nih. Kalau yang bagi zakat mustahil nih, nggak pikir kaya dan miskin,
Karena kan dilihat kita buka rumah sakitnya, saya lihat sabi lidahnya. Ya. Kasihan masalahnya, kasihan bukan apa-apa. Orang ada mengeluarkan dia untuk menjajakan, tapi dia tidak sah. Seperti kita istilahnya mau sholat, kita udah sholat, tapi kita nggak punya wudhu. Sah nggak? Sah nggak? Sholat kita nggak punya wudhu, sah nggak? Jadi boleh orang yang merdeka bermakmum kepada hamba saya. Wal balighu bil murahim, orang yang dewasa terhadap remaja, anak-anak yang belum balik, cuma mendekati balik. Umpamanya begini, yang disebut akil balik itu yang disebut dewasa, yang pernah dihukumi melalui istiqro penelitian Imam Syafi'i, ya, itu rata-rata laki-laki dan perempuan hasil penelitian Imam Syafi'i itu 15 tahun. Itu mau pernah bermimpi keluar mani atau belum head kalau bagi perempuan. Kalau sudah menginjak 15 tahun itu udah balik itu sampai 15 tahun. Tapi kalau sebelum 15 tahun umurnya si perempuan udah head, umpamanya umur 9 tahun. Karena yang paling muda itu ada banyak yang perempuan umur 9 tahun udah head, itu berarti udah balik. Udah mendengarkan head itu. Nah begitu juga bagi laki-laki di bawah 15 tahun dia udah mimpi basah. Ada keluar mani. Itu udah balik. Cuman umurnya Imam Syafi'i menghukumi rata-rata laki-laki dari perempuan itu 15 tahun. Nah ini yang disebut murahi, orang yang belum balik mendekati. Seperti apa? Dari umur 10 tahun, 12, 13, 14 dah. Dia disebut murahi. Dia belum mencapai kepada target akil balik kepada dewasa gitu. Ini bukan sosialismenya ini ya, ini hukum fikih ya. Amma sobiun, tapi bagi anak-anak yang disebut anak kecil ghairul mumayyiz yang belum tamyiz, artinya belum bisa sendiri. Yang disebut tamyiz, anak kecil itu kalau dia makan nggak usah disuapin, kalau dia berak nggak udah dikebokin, dia mandi udah sendiri. Itu namanya tamyiz anak-anak. Nah kira-kira yang tamyiz yang semacam itu ukuran kebiasaannya umur 7 tahun, maka wajib 7 tahun itu udah wajib belajar. Umumnya kita ya 7 tahun itu. Pala yasili tidak ubi. Kalau untuk anak-anak karena pandai dia umur 5 tahun, gitu ya. Umur 6 tahun dia pandai. Melebihi orang dewasa, tetap pala yasili gasah. Dia jadi imam tidak bermakmumnya kepada dia. Tapi orang murahi itu ya, yang sebelum balik tapi dia udah mau mendekati balik itu murahi. Kalau balik disebutnya ABG kan? Ya. Kalau udah balik disebutnya ABG, atas bawah gondrong. Di atas gondrong, di bawah gondrong. Wala tasyukur watu rojulin imro'atin, gak sah juga bermakmumnya laki-laki terhadap perempuan. Perempuan pinter, umpamanya kita laki-laki bodoh. Perempuan yang jadikan imam, umpamanya ustadzah. Wala tasyukur gak sah.
sepinter apapun si perempuan itu, yang makmumnya laki nggak sah tuh si ya makmumnya laki-lakinya nggak sah. Kalau perempuannya masa wala bihunsa muskilin juga tidak sah bermakmum kepada banci yang sulit dihukumi. Artinya banci memang sulit dihukumannya, muskil, repot. Karena apa? Karena dia punya alat dua, alat vitalnya. Yang alat vital perempuan ada, yang alat vital laki-laki pun dia punya. Jadi ada dua. Itu namanya banci. Bukan banci yang bawa kecerek di jalan, bukan. Hah? Ya. Yang suka nyanyi ser kan ya. Bukan itu. Itu bukan banci. Dia lupa kepada identitas itu. Padahal laki-laki tulen gitu, laki-laki. Maka orang Jepang menyebutnya bukan banci. Orang Jepang menyebutnya kuraba susunarata. Kepada orang begitu tuh itu nyebutnya. Nah yang disebut banci itu punya alat dua. Jadi walaupun samuskilin bimroatin wala bimuskilin, jangankan laki-laki ya, bermakmum kepada banci, hatta perempuan pun bermakmum kepada banci dan banci kepada banci itu nggak sah. Gimana tuh kalau bunda? Dor? Dia laki-laki apa perempuan dia? Hah? Kemarin itu di Pulasaranya laki-laki apa perempuan? Hah? Ya dong. Dia tuh cuma hanya dibuang alatnya, kan dia nggak berubah. Laki. Nah, terus dia sholat. Kerumunnya dengan siapa? Dengan perempuan. Tadi selama. Apa enggak bakal semua itu berebutan? Ya kan? Bakal semua itu. Sebab dia tetap hukum dalam teriak laki-laki. Walaupun sudah diputuskan secara ini ketok palunya. Ya, itu ya bukan dia banci karena dia punya alat cuma satu, cuma hanya dua. Apa itu jadi alat perempuan kan enggak alat itu ya, jelas gitu aja. Mbak mau nanya Mbak, Yuk. masalah tadi untuk membayar zakat kepada selama ini kan kita membayar zakat ada panitia zakat. Mungkin ada sebagian dari orang yang mau memberikan dia kan nggak ngasih. Dia serahkan aja ke panitia zakat. Itu gimana? Satu Ya, beda. Terus maksudnya gimana? ya, Maksudnya tadi gimana, Abang bilang Mbak? kan harus diucapkan dia membayar zakatnya kepada Gorimi ataupun kepada orang-orang yang disebutkan di lapan nasab itu kan. Tapi kalau dibayar ke panitia itu gimana Pak? Itu yang disebut panitia, itu yang disebut amilin. Ya. Kalau RT RW ya itu bukan amilin. Yang dipekerjakan oleh amilin. Paham? Maka dia bukan mustahil. RT RW. Ya. Cuman dia hasil kerjanya harus kasih kita upah. Paham? Kasih kita upah. Walaupun RT RW itu bukan muslim.
tapi dia dipekerjakan untuk memungut ya. Nah, itu dia karena dia dipekerjakan oleh kita, dia kerja, itu diupah. Walaupun dia non muslim. Nah, nanti kriteria musahihna kebetulan apa tidak RW itu abang dia miskin apa dia fukoro. Nah, kalau dia fukoro dan miskin, di samping dia dapat upah, dia juga mustahil. Jangan disatukan. Ini kadang berbelit ini. Ya. Bukan double ke double. Kalau tadi mah itu dia pada upah kan. Upah dari yang kerja. Nah, kalau dia supaya ini dia ada bagian daripada mustahilnya. Nah, punten Mas, satu lagi. Yang selama ini kan dari pemerintah itu penyaluran zakatnya kan melalui pengurus RT RW di koordinator. Ada istilahnya seolah dipaksakan lah harus ke pengurus itu, tidak langsung ke masjid. Itu gimana hukumnya? Pada waktu warga itu membayarkan kepada pengurus itu. Itulah kadang-kadang yang kita bikin kesalimbang. Ya. Sebab apa? Saat yang ditunjuk oleh pemerintah itu bukan orang bodoh. Tapi dia apa memang dia benar nggak ngerti, apa dia memang nutup diri. Makanya amilin sendiri yang dijadikan amil, dijadikan panitia, ada nggak asnaf? Ada bagian nggak asnaf? Ada kan wal amilin. Nah, gorimin di samping orang yang terlilit hutang, nih ya, itu yang dia kalau sekarang DKM lah, itu gorimin, karena dia yang mempertanggungjawabkan kelestarian tanggung jawab masjid, musola atau tajis ta'lim atau pesan. Itu masuk gorimin. Walaupun dia orang kaya, dia asnaf. Paham? Walaupun dia orang kaya, karena bukan ngelihat dari kayanya, dari goriminnya. Begitu ya, begitu ya. Sekarang ya. Sekarang dari Basnas kembali turun. Ada nggak sasarannya ke mustahil? Ya. Apa pukor masakin di keliling kita dapat?